Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya untuk penguatan pada materi dasar-dasar perilaku individu. Kemarin kita sudah berbicara banyak untuk pengantar menuju ke perilaku organisasi. Betapa pentingnya perilaku individu itu dipahami oleh seorang pemimpin, oleh seorang manajer dalam dia mengelola organisasi itu menjadi baik dan handal. Oke, kita akan menginjak pada topik yang pertama, yaitu adalah pada dasar-dasar perilaku individual. Perlu dicermati di situ pada saya punya dua gambar ini. Ya, ada satu sekolah besar dengan 3 lantai, bahkan sekarang sudah 5 lantai pengembangannya. Kemudian ada satu sekolah nun jauh di sana. Ya, dengan dua kondisi yang berbeda di situ, otomatis semua pengelolaan yang terjadi dalam sekolah itu pun akan berbeda. Bagaimana seorang kepala sekolah mengelola semua aset, termasuk di dalamnya sumber daya manusia yang ada yang mendukung keberhasilan organisasi itu. Ya, itu perlu diperhatikan. Ya, di sini kita akan sedikit. Kenapa saya katakan sedikit? Karena hanya 10 detik, 10 menit ya pertama kita bicara tentang itu. Ya, maka kita akan lihat ulas bagaimana dua gambaran sekolah tadi di dalam sisi pengelolaan yang dilakukan oleh seorang manajer. Kita tidak akan bicara tentang ya mudah yang sekolahnya tidak terlalu besar, ya susah kalau sekolahnya sampai lantai 5, tidak. Kita tidak bicara tentang itu. Ya, jadi perlu dipahami di situ, perlu dimengerti di situ bahwa yang kita perlu lihat di situ adalah bagaimana kita mengelola sekolah dengan sedemikian besarnya. Lalu bagaimana kita mengelola sekolah yang memang sekolah itu kecil, yang nanti suatu saat sekolah itu akan menjadi kuat, kokoh, dan besar. Itu yang perlu diperhatikan. Ya, ada banyak kriteria yang perlu kita lihat di situ terkait dalam hal ini. Karena kita bicara tentang karakteristik individu, maka yang perlu saya tekankan di situ adalah bagaimana kita melihat dari sisi sumber daya manusia, terutama dalam hal ini adalah sumber daya manusia pendidikan. Ya, bagaimana kita melihat ke aset itu? Karena itu menjadi sangat penting untuk pengelolaan satu organisasi pendidikan. Ya, sumber dayanya apa? Kemudian yang terpenting juga warga pendidikannya yang lain yang masuk selain di fakta pada sumber daya itu. Ya. Ada beberapa besaran yang perlu kita perhatikan di situ. Yang pertama terkait dengan variabel kualifikasi. Itu menjadi sangat penting ketika kita bicara tentang sumber daya. Ya, untuk menjadi pembeda antar, ya, bukan menjadi strata tetapi menjadi pembeda dari sumber daya klaster A, sumber daya klaster B, sumber daya klaster C, dan seterusnya. Pembeda itu akhirnya akan berujung pada tanggung jawab yang diserahkan pada masing-masing klaster. Gitu ya, jadi itu yang perlu dicermati. Kualifikasi menjadi penting. Selain kualifikasi, maka perlu diperhatikan juga pengalaman. Maka betapa kalau kita lihat di lowongan-lowongan pekerjaan itu, di info-info lowongan pekerjaan itu dibutuhkan pengalaman sesuai dengan bidang yang memang dibutuhkan di situ. Ya, jadi pengalaman menjadi sangat penting untuk kita melihat bagaimana kinerja pada akhirnya nanti, harapan terhadap kinerja yang diberikan pada sumber daya tadi. Kemudian ada variabel yang disebut mungkin prestasi yang mendukung. Prestasi yang mendukung terkait dengan
apa ya namanya ya, bukan kemampuan. Jadi apa yang dimiliki oleh sumber daya itu. Ya, lalu itu posisi internal ya, internal dari si sumber daya. Kemudian faktor eksternalnya mungkin ada di situ, diantaranya ada gaji, bonus, kemudian ada kesejahteraan lain yang mendukung di situ. Nah, itu faktor dan itu fakta lain yang mendukung bagaimana kita selaku pemimpin, selaku manajer ya bisa di situ mengelola sumber daya dengan maksimal. Jadi kalau kita cermati, kita bisa perhatikan slide saya yang ada di sini. Ya, bagaimana slide saya itu akan bicara tentang fakta yang ada ketika ini sekarang posisi kepala sekolah, posisi suatu pemimpin. Ya, di kursi panas pemimpin ini ada parameter-parameter yang mendukung. Itu kok pemimpin? Di banyak organisasi-organisasi pendidikan misalkan atau organisasi-organisasi lain pada umumnya, kursi ini juga menunjukkan sekurang-kurangnya parameter-parameter kualifikasi, pengalaman dan prestasi. Sekurang-kurangnya itu. Ya, jadi kita bisa cermati slide yang ada di situ. Nah, itu terkait dengan konten bicara kita di sini. Nah, lebih sempit lagi di situ saya mencoba lebih melihat lagi, karena tadi kan ketika kita bicara tentang kebutuhan organisasi itu adalah memahami konteks kebutuhan individu pelaku organisasi itu, di mana di dalam individu pelaku organisasi itu harus memperhatikan variabel-variabel kualifikasi, pengalaman, prestasi. Itu salah satunya, kuncinya, intinya. Sementara variabel yang lain nanti akan mendukung di situ. Ya, mendukung di situ seperti gaji, kesejahteraan dan seterusnya. Oke. Kembali pada variabel tentang karakteristik individual, individual di dalam organisasi itu. Ya, kita coba buka ya, mendalam agak jauh di situ. Kita akan lihat bagaimana sisi karakteristik perilaku individu dalam organisasi. Kita tidak bisa samakan bahwa seseorang dengan kualifikasi yang sama, dengan pengalaman yang sama, maka dia harus memiliki perilaku yang sama. Tidak bisa. Ya, kita tidak bisa samakan itu. Maka sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang manajer, kita harus paham itu, bahwa karakteristik itu termasuk ada pada sisi internal individu. Itu yang perlu dipahami. Kita tidak terlalu mendalam seperti halnya di dalam ilmu psikologi, tetapi kita lihat dari batasan-batasan yang ada di sana untuk membuat satu keputusan bagaimana pandangan karakteristik perilaku individu dalam pandangan manajemen pendidikan. Ya, kita pahami di situ bahwa perilaku individu itu adalah hal internal yang ada di dalam, melekat di dalam diri personal individu, termasuk di dalamnya ada kecerdasan ya, sebagai bentuk karakteristik kemampuan ya, IQ ya, inteligensi, kecerdasan itu menjadi ukuran di dalam kemampuan tadi. Kemampuan itu nanti akan memicu juga bagaimana dia berpandangan, bagaimana dia berpendapat, bagaimana cara atau pola berpikirnya. Sehingga ini menjadi semacam kalau orang bilang bahwa
semakin tinggi tingkat pendidikan kita, maka pola berpikir kita pun akan semakin tinggi. Coba panjenengan bayangkan saja teman-teman panjenengan, teman SD, teman SMP mungkin yang tidak berkesempatan untuk melanjutkan studi sampai S1 misalkan, atau bahkan mungkin sampai SMA. Kemudian pengalamannya juga minim. Maka ketika panjenengan jumpa, mungkin pada saat reuni begitu, kemudian panjenengan ajak diskusi, apakah yang terjadi? Ya, di situ kita tidak bisa memaksakan diri bahwa enggak, itu kebetulan saja, tidak. Saya harus memaksakan apa yang saya pikirkan ini pada semua orang. Tidak bisa. Itu yang perlu dicermati. Bahkan mungkin ada di salah satu di antara teman kalian di situ yang kebetulan dia sama sebetulnya S1, sama-sama berpendidikan tinggi, tetapi maaf, karena pengalamannya kurang, ini pun bisa menjadikan dia akan memiliki pola berpikir yang agak kurang di situ. Jadi ini sangat-sangat beririsan ya teman-teman mahasiswa. Jadi perlu diperhatikan di situ bahwa pemahaman kita inilah menjadi sangat penting ketika kita akan memberikan perlakuan pada personal organisasi kita, dan kita akan bisa memberikan masukan pada siapapun dia yang menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin. Ya. Perbedaan yang lain dari dasar dari karakteristik individu itu adalah adanya karakteristik biografis, usia, gender, ras, ya, itu jelas akan menjadi dasar juga ya. Etnik itu juga akan menjadi dasar, sehingga kita juga harus hati-hati ya kalau memang organisasi yang kita kelola atau kita berada dalam organisasi itu berada pada organisasi yang heterogen. Ya, heterogen. Kalau homogen sih enggak masalah, jelas. Posisi perlakuan jelas, aturan dasarnya jelas. Tetapi yang heterogen itu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus pahami adanya perbedaan unik dari masing-masing individu. Tadi yang saya sudah sampaikan di depan tadi, bahwa kita tidak bisa samakan. Bahkan sekalipun di dalam organisasi itu ada saudara kandung atau bahkan saudara kembar sekalipun, mereka tetap memiliki perbedaan yang nyata. Jadi kita harus memperlakukan masing-masing individu itu secara jelas sesuai dengan kemampuan karakteristik yang mereka miliki. Mungkin kita akan berpikiran, terus bagaimana kalau di dalam organisasi yang besar, bagaimana seorang leader bisa memahami satu persatu karakteristik personalnya di situ. Inilah yang nanti akan kita akan sampai ke sana pada pembahasan durasi perkuliahan berikutnya, karena di sini akan menjadi strategi seorang leader di situ. Ya, strategi seorang leader. Tetap semangat teman-teman, apapun keterbatasan kita, mari kita tetap lanjut belajar ya. Perbedaan dasar yang lain di sini kita lihat tadi, bahwa kita pahami bahwa individu itu jelas berbeda ya. Panjenengan ingat dulu pada tahun berapa itu ada si kembar Yuliani dampit kepala itu ya, yang kemudian bisa berhasil dipisahkan, kemudian diasuh oleh dokter, dijadikan anak asuh, anak angkat oleh dokter yang mengoperasi beliaunya berdua. Sampai akhirnya Yuliani itu sekarang menjadi orang sukses ya. Salah satunya, entah yang Yuliana atau Yuliani, itu menjadi dokter spesialis sama seperti ayah angkatnya. Satunya lagi menjadi dosen, sepertinya dosen atau doktor dari IPB. Ya, kita lihat karakter yang
dua orang Yuliana Yuliani yang kembar dampit saja itu memiliki dua karakter yang berbeda, apalagi kita yang kembar tapi beda bapak, beda ibu, beda latarnya juga, jadi jelas pola berpikirnya akan berbeda, sehingga kita harus pahami itu, kan begitu. Jadi bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang legowo dalam memahami itu menjadi sangat penting ya teman-teman. Jadi tidak ada dua individu yang memiliki sifat bawaan dan pengalaman lingkungan yang sama, sekalipun itu kembar dampit. Itu teori-teori dalam psikologi sudah menyatakan itu. Ya, jadi kita lihat ya. Lalu apa dengan perbedaan itu? Ya, maka kita lihat bahwa sesungguhnya kalau di banyak pemahaman kita akan jumpai bahwa semakin banyak perbedaan yang muncul di sana, maka di situ akan menimbulkan banyak keragaman. Perbedaan yang menimbulkan keragaman itulah yang nanti akan membawa keindahan. Tetapi asalkan ya perbedaan dengan menimbulkan keragaman itu akan membawa keindahan, asalkan dikelola dengan baik. Tetapi jika tidak, justru menjadi bumerang suatu organisasi itu untuk dia akan hancur. Begitu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat-sehat selalu. Jangan lupa bahagia dan membahagiakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.